Ya, langkah pertama kita klik new dulu di pojok kiri atas. Nah, ini tampilannya masih harus diganti. Kita ganti dengan orientation formatnya dengan strike right. Ya, karena kita syarat jarum jam. Nah, lalu kita buka datanya, data series join 1, series join 2, di copy langsung dari Excel atau dari buku lapangan langsung diketik di div juga bisa, sama saja. Nah, jadi ada 36 data, langsung diklik kontur preset. Nah, akan muncul diagram konturnya. Kalau kita secara manual itu dari polar ya, lalu ke di kontur. Kalau ini langsung muncul. Nah, kita klik bagian tadi untuk nambah plane. Nah, ini diperhatikan, jadi ada 3 checklist ini di uncheck, di OK. Nah, jadi biar bersih kayak gini bagus. Nah, terus kita klik, terus kita formatting. Nah, kita ambil warna hitam, terus 5. Nah, biar kelihatan bagus. Kita lagi yang kedua, kita klik di bagian kontur paling tinggi warna merah seperti tadi, di uncheck terus di OK, terus diganti formatnya. Nah, ini tujuannya untuk agar rapi dan enak dilihat. Nah, rata-rata kalau saya lihat tips yang pernah saya lihat di praktikum atau di mana-mana, kadang banyak yang maksudnya belum terlalu teratur gitu loh. Nah, ini diklik untuk menambah tulisannya, jadi lebih bagus keterangan add text ya, daripada yang tadi add plan terus ditulisi. Nah, kita sama diklik dulu, terus kita ganti formatnya. Saya senang Tahoma, itu turunan dari pembimbing saya skripsi. Terus di OK. Nah, kita geser. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa dikopas, langsung dikopas terus digeser. Nah, baru diganti. Sorry, ini salah. Nah, yang ini yang series join 2. Oke, kita ganti, tinggal diklik 2 kali ya, lalu diganti, diedit. Oke, kita geser, kita atur, lalu kita add plan lagi untuk membuat garis bantu. Di OK saja, karena garis bantu tidak terlalu penting tapi penting, jadi jangan ditebelin gitu. Nah, terus lalu kita add line. Nah, di perpotongan antara sir 1 dan sir 2, karena itu adalah sigma 2. Nah, langsung itu dibaca 150 terus di OK. Nah, lalu kita yang ini tadi. Nah, ini line itu ya, yang panjang. Diklik tengahnya sampai ke lingkaran. Nah, tujuannya agar rapi juga. Nah, kenapa kita nggak yang panjang? Nah, dihapus setelah itu. Terus ini saya ganti lagi, ini warnanya merah dan tidak lebih tebal daripada bidang, biar rapi kembali lagi. Nah, konturnya saya ilangin, di uncheck sama legendanya. Nah, akhirnya cakep seperti ini. Lalu kemudian kita add stereonet-nya untuk membaca interlim angle. Itu kalau di lipatan sama aja di sini juga. Jadi kita lihat sudut antara sir 1 dan sir 2. Nah, ini trend kita pakai custom, terus trennya diganti sesuai dengan strike bidang bantu. Nah, 60 terus di OK. Nah, itu ya. Nah, dari sini kita baca
Dari perpotongan bidang bantu dan sir 2 kita keluarkan searah dengan lintangnya. Lalu yang sir join 1 itu juga seperti itu, perpotongannya dengan bidang bantu dikeluarkan ke arah lingkaran sesuai dengan lengkungan lintang. Nah, kita dapatkan tadi 355 kurangi 312, nah itu sama dengan 43 derajat, dan itu dibagi 2, dan istilahnya itu masih tidak lebih dari sudut, istilahnya itu sudut lancip, dan dibagi 2 jadi 21,5. Terserah dari sir join 2 atau 1. Kalau sir join 2 ke arah kiri, ya sir join 1 ke arah kanan 21,5. Nah, angka tengah-tengah dari sir 1 dan sir 2 tadi yang menyudut lancip itu adalah sigma 1. Lalu apabila sudah dihitung, maka kita klik draw polyline. Nah, mengikuti lengkungan garis lintang. Berhati-hati agar rapi. Nah, sampai di bidang bantu dan berhenti. Klik kanan, down. Klik kiri. Nah, lalu kita tembak dengan trend line sesuai titik di bidang bantu, terus dibaca. Nah, itulah tren dari alias tren dari sigma 1. Jadi bukan yang 33,5 tadi, tapi sesuai pembacaan di trend line, lalu dikurangi 90 derajat untuk mencari sigma 1. Kenapa tidak ditambah 90 derajat? Karena dia sudah melebihi garis bantu, seperti itu. Makanya kita dibelokkan ke arah tidak searah jarum jam, alias ke arah kiri, terus dibaca. Terus seperti tadi, agar rapi, kita draw line di titik tengah ke arah lingkaran stereonet, lalu menghapus trend line yang kita buat. Ini untuk sigma 1 kita ganti menjadi warna merah. Nah, ternyata ini bisa dikopas. Nah, langsung Ctrl C, Ctrl V, kita tarik ke arah sigma 3. Selesai, cakep. Terus ini dihapus, ini juga dihapus, mantap. Lalu setelah sudah, kita uncheck stereonet overlay, nanti jadi polosan seperti ini. Terus kita menamai sigma 1, sigma 2, sigma 3 nya dengan dikopas salah satu huruf agar cepat. Lalu klik 2 kali untuk mengganti, kopas lagi, diklik 2 kali, seperti itu ya. Kopas, geser, klik 2 kali, terus diganti, oke. Ya, ini penampakan dari sesuatu yang sudah rapi. Lalu untuk pembacaan, nah kita arahkan kursor ke arah bidang. Nah, langsung terbaca.
Jadi arahkan kursor ke arah struktur bidangnya, nanti kita langsung bisa baca strike dan dipnya. Untuk membaca sigma 1, nah klik di pojok kanan bawah sampai trend dan plunge, terus arahkan ke titik perpotongannya, lalu dibaca di pojok. Nah, langsung terbaca. Nah, jadi hasilnya seperti ini, bisa dilihat di layar. Lalu kita klik file, export JPEG. Nah, ini jangan lupa diganti, awal mesti 1, terus ini enlargement faktornya ganti 3 agar gambarnya bagus. Itu udah recommended banget 3. Terus di OK, export. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, bagus kan, rapi. Oh iya, atau kalau memang seleranya harus ada stereonetnya, bisa di stereonet overlay, diklik yang ekuatorial. Nah, ini kan proyeksi WolfNet, jadi equal angel atau apa ya, lupa ya. Coba dibaca-baca lagi lah. Nah, nanti jadinya seperti ini, mantap kan. Nah, sekian tutorial dari saya, terima kasih.